Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sudah sampai ke hadis yang ke-8. Alhamdulillah. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min husni islamil mar'i, di antara kebaikan Islamnya seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Faham artinya? Diulang artinya. Di antara kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis ini apa kaitannya dengan hadis yang Allah marah dari hadis sebelumnya? Hadis yang disusun oleh Al-Habib Umar ini dalam kitab Qutuful Falihin, itu hadis yang pertama dan yang kedua dan ketiga bersambung dan berkaitan. Seakan ini ajaran dan didikan untuk kita belajar mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tangga dari anak tangga yang paling bawah dulu. Naik tangga satu demi satu agar kita bisa sampai ke puncak, dan itu tidak tidak langsung sampai ke atas, tapi kita mengetahui tahapan dari awal untuk sampai ke atas. Maka hadis ini juga ulama mengatakan ini hadis yang baru saja kita dengarkan, dari baiknya di antara kebaikannya Islam seseorang, atau kita mau dilihat Islam kita baik atau tidak, setiap seseorang ini menjadikan tolak ukurnya, dasarnya lihat dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan ini hadis ini sepertiga Islam ada dalam hadis ini. Ulama yang lain menyampaikan ini seperempat Islam semuanya ada dalam hadis ini. Ini salah satu hadis yang lengkap, yang sempurna, dan ini pegang teguh maka selamat urusan kita dalam urusan dunia dan akhirat. Tapi hadis ini pun ada kaitannya dengan hadis yang sebelumnya, yang Allah itu marah, Allah itu murka, Allah itu cemburu ketika kita mengerjakan maksiat atau mengerjakan apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah juga tahu kalau kita ini selalu gagal. Allah tahu kita punya usaha meninggalkan dosa, tapi ada aja yang godain. Ada aja masalahnya. Allah tahu kita ini ada niat untuk berubah, ada niat melakukan kebaikan, tetapi selalu ada saja penghambatnya, karena kebaikan tidaklah dikerjakan oleh anak cucu Adam kecuali setan dengan pasukannya siap menghadang agar kita tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Dan kebaikan itu sangat banyak. Jangan pernah batasi kebaikan dengan akal kita yang terbatas, karena kebaikan tidak ada batasnya. Kebaikan itu sangat banyak, dan mulailah dengan kebaikan yang gampang-gampang saja. Mulai dari yang mudah, pegang teguh kebaikannya, istiqamah kebaikan tersebut, jalankan, dan itu akan menjadi Allah menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Dalam suatu hadis, dalam riwayat juga disampaikan, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah kelakuan buruk dengan kelakuan baik. Niscaya kelakuan baik yang kalian lakukan itu menghapus keburukan yang sudah kita lakukan. Berusaha melakukan kebaikan, maka Allah ampunkan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. berusaha semampu mungkin, niat yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam,
untuk melakukan kebaikan. Apapun itu kebaikannya, maka niscaya Allah akan hapuskan semua kesalahan kita yang lalu. Dan Allah pun tidak murka dan tidak marah kepada kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita bagian orang yang berusaha melakukan kebaikan, sehingga Allah hapuskan semua kesalahan-kesalahan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian agar tidak murka, yang mudah-mudah saja jalannya, pekerjaan yang mungkin biasa tapi hasilnya tidak biasa. Pekerjaan yang gampang, sepele mungkin menurut logika kita, tapi tidak sepele hasilnya di hari kiamat. Apa itu? Lihat hadis ini. Dari ciri kebaikannya seseorang, tinggalkan hal yang gak manfaat untuk dunia dan akhirat. Bukan hanya tinggalkan hal yang tidak manfaat untuk akhirat saja. Maksudnya apa? Kita kerja itu untuk kebutuhan dunia. Iya betul, gak usah tinggalkan kerja, kita fokus aja sama ngaji, fokus aja sama zikir. Enggak seperti itu maksudnya. Tinggalkan yang tidak bermanfaat untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Dan dunia akhirat tidak akan pernah terpisah. Yang memisahkan dunia dan akhirat itu cuman waktu singkat terpisahnya roh dari jasad. Artinya sangat dekat roh sama dunia dan akhirat ini sangat dekat. Barang siapa yang menjadikan jalannya di dunia menjadi jalan dia ke akhirat, menjadi jalan dia ke akhirat, ini adalah dunia yang Islami, dunia yang betul. Ente cari nafkah sebaik-baiknya, cari nafkah sebanyak-banyaknya dengan tujuan ibadah kepada Allah, maka ini jalan yang terbaik yang kita jalankan, yang kita tempuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, sallallahu alaihi Muhammad, jangan pisahkan dunia dan akhirat, karena dunia itu bekal kita untuk hidup di akhirat. Ini bekal justru. Jadikan nafkah, mencari nafkah, kerja. Ya Allah, saya mau kerja biar saya bisa tangan saya di atas. Saya mau kerja biar bisa nafkahin keluarga. Saya mau kerja biar bisa bantu orang tua. Saya mau kerja untuk uang saya bermanfaat. Maka kerja pun mendapatkan pahala yang besar. Dalam hadis ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau untuk dunia, kerja, anggap diri ente tidak akan pernah wafat selama-lamanya. Artinya untuk nikmatin dunia itu seenak-enaknya, nikmatin yang betul. Kerja yang semangat, kumpulkan uang yang banyak. Faham? Wa kun li akhiratika, tapi untuk akhirat kamu, jadikan ini amalan kalian terakhir sama Allah. Artinya bagaimana? Kalau mau sholat atau ibadah yang lainnya, ini malaikat udah ngomong, bro, ini sholat terakhir, habis ini kita orang cabut sudah nyawa. Sholat kita gimana kira-kira? Masih main injek-injekan kaki nggak kalau sholat begitu? Atau geser-geser gitu, bro? Masih nggak? Ini malaikat sudah mau cabut, mungkin begitu salam dicabut, atau pas tengah-tengah sholat dicabut. Kira-kira sholat kita gimana? Ya Allah, sholat di depan calon mertua aja kadang kita tuh, apalagi malaikat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bedakan dunia sama akhirat. Kalau untuk dunia ente kerja seakan ente nggak ada sakitnya, nggak ada meninggalnya, kerja terus, fokus yang kerja, semangat yang kerja untuk cari nafkah. Tapi kalau untuk akhirat, jadikan ini amalan terakhir ente. Tapi anak cucu beliau menyampaikan, maksudnya ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apa yang membedakan dunia sama akhirat? Nggak ada. Maksudnya bagaimana? Kerja kita pun untuk bekal di setiap kita kerja mencari nafkah, dan seandainya wafat ketika mencari nafkah atau bekerja, maka keadaan kita pun keadaan yang mulia karena dalam mencari akhirat. Ini hadis simple. Ente mau jadi orang Islam yang terbaik, Islam itu ada dua bagian. Ada Islam muhsinun fi islamih, ada musiun fi islamih. Ada orang Islam yang baik Islamnya, ada Islam yang buruk Islamnya. Maka kita mau jadi yang baik atau yang buruk? Baik. Caranya gampang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Beliau menyampaikan di sini, mau jadi orang Islam terbaik, tinggalkan hal yang tidak bermanfaat. Kasih tinggal, baik itu ucapan dan perbuatan dan juga pikiran. Baik itu tempat, kalangan, tongkrongan, siapa kita nongkrong, manfaat nggak nongkrong di situ? Manfaat, pegang teguh itu tongkrongan.
Mau ngomong, manfaat nggak omongan kita? Manfaat, maka omong. Kalau mendengar, manfaat nggak pendengaran kita? Manfaat. Dengerin, pegang teguh sesuatu apapun yang bermanfaat. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka jadikan hal bermanfaat dalam ucapan, pandangan, pikiran, apapun, maka kita akan menjadi muslim yang terbaik. Tongkrongan pun seperti itu. Kalau nongkrong, walaupun nongkrongnya main kelihatannya, logikanya main, nongkrong, ngobrol, duduk, ngopi, main karambol, main apa lagi? Pimpong, main biliar, tapi yang duduk, yang nongkrong bareng ini orang-orang yang suka zikir, itu pun manfaat. Jangan dianggap itu semuanya nggak manfaat, nggak, itu manfaat, ada baiknya. Jauh lebih baik dan lebih manfaat kalau nongkrongnya, mainnya sambil zikir. Begitu misalnya dia main karambol, kasih masuk, alhamdulillah, kasih masuk, masya Allah, kasih masuk, Allahumma sholli ala Muhammad, manfaat nggak? Ucapan pendek jangan dianggap nggak pendek hasilnya nanti di akhirat. Ucapan alhamdulillah yang keluar dari kita jangan dianggap sepele nanti balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal begitu kalau punya komunitas tongkrongan yang selalu ngingetin kita sama Allah, pegang, kalau bisa ikat mati, patenin cor biar kita bareng-bareng dunia dan akhirat sama mereka. Amin. Kayak antum, saya berharap antum nih yang hadir, yang tidak hadir, yang biasa hadir, saya berharap antum semuanya ini paten dunia sama dan dunia dan akhirat sama kita semuanya insyaallah. Amin. Dan kita perbanyak lagi orang-orang yang masuk ke kita yang bisa paten hubungan baik dunia dan akhirat. Juga orang tua kita, keluarga kita, karena ini semuanya yang bakal menyelamatkan kita. Yang biasa nongkrong bareng, nongkrongnya nongkrong baik, nongkrong bersyariat, itu nanti di hari kiamat kita saling cari. Mana nih fulan? Fulan bin fulan mana nih, kok gak ketemu? Ternyata antum lagi enak-enakan dekat sama Rasulullah, sayanya udah mau masuk, udah lagi disiksa sama malaikat karena banyak dosa contohnya. Tiba-tiba antum gak betah, mana nih Ustadz Helmi, mana nih Habibnya? Dicari Habibnya, dicari, ente semuanya cari sampai ketemu. Begitu ketemu, kalian semuanya minta syafaat sama Allah, ya Allah ini teman saya di dunia, saya mau bahagia sama mereka juga. Maka saya dapat pertolongan dari teman-teman yang baik yang juga menyelamatkan saya di hari kiamat. Maka perbanyak teman yang baik. Kalau kayak ngeliat antum kan pasti ingat Allah, nggak mungkin ngeliat antum ingatnya yang lain. Paling ada beberapa yang kalau kita lihat ingat kapan panaiknya, kapan nikahnya, ada beberapa. Tapi kebanyakan duduk di sini ingat Allah, ingat Rasulullah, pengen tahu lagi hadis Nabi Muhammad, pengen tahu lagi cara sholat yang betul, pengen tahu lagi bagaimana ceritanya Nabi Muhammad, bagaimana wajahnya Nabi Muhammad. Ini semuanya mengingatkan kita kepada kebaikan. Hadis ini mengajarkan kasih tinggal yang tidak manfaat, pegang hal yang manfaat. Maka Imam Abu Dawud, kalau kita mendengar dalam riwayat hadis banyak riwayat Abu Dawud. Beliau ini menyampaikan bahwasanya saya ini sampai menulis hadis dari Rasulullah, hadis semuanya yang dari Rasulullah, belum yang dari sahabat, karena dari sahabat pun hadis, tapi yang pelakunya sahabat. Dari Rasulullah aja yang ditulis sama Imam Abu Dawud itu 500.000 hadis. Yang dibukukan, yang dipertanggungjawabkan dalam satu kitab itu 4.000 hadis. Dari berapa? 400.000 itu dari 500.000 menjadi 4.000 hadis. Dari 4.000 hadis tersebut kata Imam Abu Dawud, wahya taraji'a ila arba'ati ahadits. Ini 4.000 sumbernya, pondasinya itu ada di 4 hadis. Hadisnya apa aja? Yang pertama beliau menyampaikan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan itu tergantung dengan niatnya. Sudah pernah belajar kan kita? Oh bukan, di Majmu' Fatimah. Itu hadis yang pertama. Yang kedua hadisnya yang kita baca sekarang, min husni islamil mar'i tarkuhu mala. Yuk ini, iya nggak apa-apa kan baru Ustadz belum hafal. Kalau yang kemarin boleh ya. Dari ciri kebaikannya orang Islam itu meninggalkan hal yang nggak manfaat. Itu pondasi yang kedua dari 4.000 hadis. Pondasi yang ketiga, al halalu bayyinun wal haramu
bayinun, halal itu jelas, haram itu jelas. Di antara haram sama halal ada sesuatu yang samar, meragukan, namanya syubhat. Itu juga pondasi, kita akan belajar nanti hadisnya. Kemudian yang terakhir, la yakunul mar'u mu'minan hatta yarda li akhihi ma yarda li nafsihi. Tidaklah seseorang itu sempurna keimanannya terkecuali menginginkan sesuatu kepada temannya apa yang diinginkan. Contoh, saya ini pengen banget punya rumah yang mewah, contohnya nih ya. Saya pengen banget punya rumah yang mewah. Kalau saya pengen pengen rumah yang mewah, tanda iman saya sempurna atau tidak, saya menginginkan juga teman saya punya rumah yang mewah. Jadi, kalau teman bangun rumah yang mewah, saya bukan sedih karena kenapa tidak saya yang bisa bangun, tapi saya ikut bahagia, senang karena teman saya mendapatkan dari Allah apa yang saya inginkan. Itu iman yang sempurna. Mudah-mudahan ucapan kita manfaat, pandangan kita manfaat, pikiran kita manfaat, keluarga kita manfaat, kerjaan kita manfaat, waktu kita manfaat, rumah kita manfaat, teman kita manfaat, tongkrongan kita manfaat, dan tidak ada detik bertambah kecuali bermanfaat untuk kita dan sekitar kita. Tidak ada waktu bertambah kecuali bermanfaat untuk kita. Tidak bertambahnya umur terkecuali bermanfaat untuk kita dan keluarga dan sekitar kita, dan bermanfaat untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, agar kita menjadi memiliki pandangan khusus dari Rasulullah, pandangan sayang khusus dari Rasulullah, pandangan cinta khusus dari Rasulullah, pandangan sayang khusus dari Rasulullah, sehingga kalau pandangan khusus tersebut keluar dari Nabi Muhammad, maka ada pandangan istimewa dari Allah untuk kita insyaallah. Mudah-mudahan Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Ala yallah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama min amradin sagimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Salatul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.